Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat akan membuat video pembelajaran dengan judul Wasel Tagih. Wasel tagih memiliki definisi, yaitu wasel tagih adalah instrumen keuangan yang berfungsi sebagai bukti utang dari debitur kepada kreditur. Ini biasanya diterbitkan dalam transaksi penjualan kredit dan mencakup informasi seperti nilai nominal, jangka waktu pembayaran, dan bunga yang disepakati. Baik, selanjutnya adalah pembebanan bunga wesel tagih. Pembebanan bunga wesel tagih dibagi menjadi dua, yaitu wesel tagih berbunga dan wesel tagih tanpa bunga. Wesel tagih berbunga yaitu piutang wesel yang nilai jatuh temponya sebesar nominal ditambah dengan bunga. Dan wesel tagih tanpa bunga yaitu piutang wesel yang hanya melibatkan pembayaran nilai nominal tanpa tambahan bunga. Adapun perbedaan antara keduanya, wesel tagih berbunga yaitu wesel ini memiliki bunga yang ditentukan dalam syarat-syaratnya. Nilai yang harus dibayar pada saat jatuh tempo mencakup nilai nominal wesel ditambah dengan bunga yang telah disepakati. Dan bunga biasanya dihitung berdasarkan persentasi dan nilai nominal wesel selama jangka waktu tertentu. Wesel tagih tanpa bunga yaitu wesel ini tidak memiliki bunga atau tingkat bunga sebesar 0%. Jumlah yang harus dibayar pada saat jatuh tempo hanyalah nilai nominal wesel tanpa tambahan bunga. Namun, meskipun tidak ada bunga yang dibebankan, kadang-kadang wesel ini dijual dengan diskon. Artinya, penerima wesel menerima jumlah yang lebih rendah dari nilai nominal. Dan pada saat jatuh tempo, pemberi wesel membayar jumlah penuh. Wesel tagih berdasarkan jangka waktu dan penerbit. Yang pertama adalah berdasarkan jangka waktu, yaitu wesel tagih jangka pendek. Jangka waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun, umumnya digunakan untuk transaksi jual beli dengan pembayaran dalam waktu singkat. Kemudian ada wesel tagih jangka panjang. Jangka waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun, digunakan untuk transaksi dengan pembayaran jangka panjang seperti pembelian aset tetap. Kemudian yaitu yang berdasarkan penerbit. Yang pertama ada wesel tagih bank, diterbitkan oleh bank sebagai alat pembayaran atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Kemudian yang kedua ada wesel tagih perusahaan, diterbitkan oleh perusahaan sebagai alat pembayaran atas penjualan barang atau jasa secara kredit. Manfaat wesel tagih. Yang pertama itu ada meningkatkan likuiditas. Wesel tagih dapat dijual kepada pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan dana tunai lebih cepat. Nah, ini sangat bermanfaat bagi perusahaan yang membutuhkan dana segera untuk memilih operasional atau investasi. Yang kedua, mempermudah transaksi. Nah, wesel tagih mempermudah transaksi jual beli dengan pembayaran jangka waktu. Pihak yang menjual barang atau jasa dapat menerima wesel tagih sebagai bukti utang dari pembeli sehingga tidak perlu menunggu pembayaran tunai. Yang ketiga, menyederhanakan pencatatan. Wesel tagih memudah pencatatan transaksi dalam akuntansi. Perusahaan dapat mencatat wesel tagih sebagai piutang dan melacak jatuh tempo pembayaran dengan lebih mudah. Komponen utama dari wesel tagih. Yang pertama, nilai nominal digunakan untuk menyatakan jumlah piutang yang bisa ditagih oleh kreditur, sudah termasuk tingkat bunga yang disetujui. Yang kedua, pembuat dari penerima. Khusus wesel tagih, pembuatnya adalah kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan penerimanya adalah debitur atau pihak yang meminjam. Yang ketiga, bunga. Jumlah bunga harus ditentukan dan disepakati oleh kreditur dan debitur sebelumnya. Yang keempat, jangka waktu. Di dalam wesel tagih harus dilengkapi dengan jangka waktu yang merupakan lamanya waktu pembayaran wesel. Yang kelima, nilai jatuh tempo. Merupakan total uang yang harus dibayar pada saat jatuh tempo sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada di dalam perjanjian. Selanjutnya yaitu contoh soal. Yang mana dengan contoh soal, pada tanggal 1 Oktober 2021, Tuan A meminjam uang pada Tuan B dengan menandatangani wesel sebesar 10 juta dengan bunga 15% dan jangka waktu jatuh temponya wesel itu adalah 120 hari. Yang diminta, hitunglah tanggal jatuh tempo wesel, bunga wesel, dan buatlah jurnalnya. Langkah pertama yaitu kita menghitung tanggal jatuh tempo wesel, yang mana sudah diketahui
waktu jatuh temponya itu adalah 120 hari dimulai pada saat tanggal peminjaman uang. Jadi kita mulai dari Oktober. Oktober ini sebenarnya ada 31 hari, cuman dikurang 1 hari dengan saat peminjamannya, dengan pada saat tanggal peminjamannya. Jadi 31 dikurang 1 itu ada 30 hari. Maka Oktober ini Oktober ini menjadi 30 hari. November 30 hari, Desember 31 hari, Januari 29 hari. Nah, kenapa Januari 29 hari? Karena pada saat tanggal 29-nya pas 120 hari. Yang mana biar lebih paham, Oktober ini kan ada 30 hari. Nah, di November 30 hari. Itu kan masih 60 hari. Nah, di Desember 31 hari. Itu kan masih 91 hari. Nah, sisanya adalah 29 hari. Maka di Januari ini stopnya pada tanggal 29 hari. Biar pas dia 120 hari, agar pas dengan 120 hari yang mana waktu jatuh tempo WSL-nya. Maka dapat kita ketahui tanggal jatuh temponya itu tepat pada tanggal 29 Januari 2022. Selanjutnya yaitu bunga WSL. Bunga WSL ini rumusnya itu pokok pinjaman dikali dengan tingkat bunga dikali dengan waktu jatuh temponya. Yang mana sudah kita ketahui pokok pinjamannya 10 juta dikali 15% tingkat bunganya, terus dikali dengan waktu jatuh temponya yaitu 120 hari dan dibagi 360 hari. 360 hari ini adalah hari setahun, yang mana setahun itu ada 360 hari. Maka hasilnya 500.000. Selanjutnya itu kita menghitung nilai WSL saat jatuh tempo, yang mana dengan rumus pokok pinjaman dikali dengan ditambah dengan bunga. Yang mana kita ketahui pokok pinjamannya itu adalah 10 juta dan bunga yang sudah kita hitung tadi itu adalah 500.000 rupiah. Maka totalnya 10.500.000. Jadi nilai WSL saat jatuh temponya itu adalah sebesar 10.500.000 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maharani. Selanjutnya yaitu penjurnalan WSL tagih. Penjurnalan sendiri ada dari dua pihak, yaitu dari kreditur dan juga dari debitur. Bagi pihak yang menerima pembayaran WSL atau dari pihak kreditur sendiri, itu dianggap sebagai piutang WSL. Jurnalnya sendiri itu ada dua ya, dari mencatat peminjaman uang dan juga dari pada saat pelunasan WSL. Pada saat mencatat peminjaman uang, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2021, akunnya yaitu piutang WSL pada kas senilai 10 juta. Sedangkan pada saat pelunasan WSL yaitu pada tanggal 29 Januari 2022, akunnya yaitu kas piutang WSL dan pendapatan bunga, di mana kas senilai 10.500.000, piutang WSL senilai 10 juta dan pendapatan bunga senilai 500.000. Sementara bagi pihak yang membayar WSL atau dari debitur itu dianggap sebagai utang WSL. Jurnalnya ada 3, yaitu pada saat mencatat peminjaman uang, pada saat penyesuaian bunga, dan pada saat pelunasan WSL. Pada saat mencatat peminjaman bunga pada tanggal 1 Oktober 2021, akunnya yaitu kas pada utang WSL senilai 10 juta. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2021 dilakukannya penyesuaian bunga, di mana 10 juta dikali 91 per 360 dikali 15%. 91 ini diambil dari hitungan hari dari Oktober, November, dan Desember. Karena dari Oktober ke Desember itu baru 91 hari. Dikali 15% karena sesuai kesepakatan awal bunganya senilai 15%. Didapatlah hasil yaitu 379.167. Lalu dibuatlah jurnal untuk menyesuaikan bunga pada tanggal 31 Desember 2021. Akunnya yaitu beban bunga pada utang bunga senilai 379.167.
Lalu dilakukanlah pelunasan wesel pada tanggal 29 Januari 2022. Akunnya ada 3, yaitu utang wesel, utang bunga pada kas, di mana utang wesel senilai 10 juta, utang bunga senilai 500.000 dan kas senilai 10.500.000. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri, kami cukupkan.